Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Memaksa Guyu untuk menari. Guyu kaget saat melihat sosok lansia ini tiba-tiba muncul. Dia mengucapkan nama dengan suara yang gelap dan serius, Yao Chen. Guru? Mengapa kamu di sini? Xiao Yan juga tercengang karena penampilan Yao Lao. Suaranya yang kuat dipenuhi dengan keanehan. Dia belum menghancurkan gulungan spasial yang diberikan Yao Lao padanya. Anda telah tinggal di wilayah kuno terlalu lama dan saya sedikit khawatir. Karenanya, saya menemukan waktu untuk bergegas. Tanpa diduga, saya menemukan Anda dalam situasi ini. Yao Lao ditangguhkan di depan Xiao Yan. Dia tersenyum tipis sebelum matanya menyapu Xiao Yan. Ekspresi senang muncul di matanya saat dia berkata, "Kekuatanmu meningkat dalam beberapa bulan. Anda benar-benar melebihi harapan saya." Kelompok Sun Er di kejauhan menghela nafas lega saat mereka melihat Yao Lao tiba-tiba muncul. Guyu, kamu bisa dianggap sebagai bagian dari generasi tua dengan reputasi tertentu di Central Plains. Bukankah kamu sedikit terlalu tidak tahu malu hari ini? Mata Yao Lao tertuju pada Guyu saat dia perlahan bertanya. HMPH, tidak ada yang namanya tidak tahu malu di mata klan Hunku. Kami akan menggunakan semua trik selama kami menyelesaikan misi kami. Sungguh lelucon bagi Anda untuk mengucapkan kata-kata ini kepada diri lansia ini. Ekspresi Guyu suram saat dia tertawa terbahak-bahak. Haha, aku telah melupakan tingkat kerusakan yang bisa dilakukan oleh kalian sekalian. Yao Lao tertawa setelah mendengar jawaban Guyu. Dia melanjutkan dengan senyum tipis, menindas anggota generasi muda tidak menunjukkan kemampuan Anda. Mengapa kita berdua tidak bertengkar? Apa yang kamu katakan? Wajah Guyu bergetar. Baik dia dan Yao Lao adalah ahli di kelas Ban Sheng. Jika dia berada di puncaknya, akan sulit untuk memprediksi siapa yang akan menang, tetapi dia tidak berada di puncaknya. Peluang kemenangannya dalam pertarungan melawan Yao Lao tidak akan melebihi 30%. Yao Chen, kamu seharusnya tidak bertindak sombong di depanku. Para ahli dalam klan Hun saya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan paviliun bintang jatuh Anda. Apa yang dapat Anda lakukan jika orang tua saya memanggil hantu tua lain dari klan saya? Meskipun Guyu tidak dapat mengalahkan Yao Lao, dia tidak mau melunakkan pendiriannya saat dia tertawa dengan dingin. Klan Gu kami tidak takut padamu jika kamu ingin bertarung dalam hal jumlah. Kata-kata Guyu baru saja terdengar saat kelompok Sun Er dengan cepat terbang. Mereka muncul di belakang Yao Chen. Dia mengepalkan tangannya. Sebuah gulungan spasial muncul di dalamnya sebelum dengan cepat hancur. Fluktuasi spasial menyebar. Setelah itu, celah spasial muncul dan sesosok lansia perlahan-lahan melangkah keluar di depan ekspresi jelek kelompok Guyu. Haha. Tidak disangka tempat ini begitu semarak. Tawa yang akrab kemudian muncul setelah sosok tua itu melangkah keluar. Penatua Tong Xuan. Xiao Yan sedikit terkejut saat melihat sosok ini. Penatua ini adalah penatua Tong Xuan yang ditemui Xiao Yan di alam Gu. Haha, Xiao Yan, kita bertemu lagi. Penatua Tong Xuan tersenyum pada Xiao Yan. Matanya dengan cepat menyapu tubuh Xiao Yan dan beberapa kejutan melintas di dalamnya. Lama kemudian dia menoleh ke Yao Lao di sampingnya dan tertawa. Ini pasti Yao Zunze. Orang yang namanya mengguncang Central Plains saat itu, kan? Haha, saat ini, sepertinya lebih cocok untuk memanggilmu Shen Yao. Yao Lao hanya menangkupkan kedua tangannya saat mendengar suara tawa penatua Tong Xuan. Wajahnya penuh dengan senyuman saat dia mengucapkan beberapa kata sopan sebagai balasannya. Penatua Tong Xuan,
Gu Qing yang di samping menunggu sampai Penatua Tong Xuan berbicara dengan Xiao Yan dan yang lainnya sebelum dengan lembut meringkas peristiwa yang telah terjadi. Klan Hun menjadi lebih sombong. Penatua Tong Xuan merajut alisnya setelah mendengar ringkasan Gu Qing yang. Dia menatap Guyu dengan mata agak tidak bersahabat. Ekspresi Guyu menjadi sedikit tidak wajar setelah dilihat oleh Penatua Tong Xuan dan Yao Lao, keduanya adalah elit Ban Sheng. Dia mungkin bisa mengandalkan kekuatan klan Hun dan tidak menunjukkan rasa takut terhadap paviliun bintang jatuh, tapi dia harus lebih berhati-hati saat menghadapi klan Gu. Klan ini, yang sangat tua, memiliki kekuatan yang sangat kuat. Hun Yu dan ahli klan Hun terbang ke Guyu. Ekspresi mereka sedikit jelek saat mereka melihat barisan pihak lain. Situasi saat ini telah menyebabkan keuntungan mereka menguap. Elder Guyu, apakah kita perlu memanggil ahli lain dari klan? Hun Yu bertanya dengan lembut. Mata Guyu berbinar. Dia bertanya, pernahkah Anda melihat hati bodhisattva? Hah? Hun Yu terkejut setelah mendengar pertanyaan ini. Dia dengan ragu menggelengkan kepalanya, tidak. Guyu merajut alisnya saat mendengar jawaban ini. Dia dengan lembut menghembuskan napas dan berkata, kalau begitu, ayo pergi. Anggota klan Gu juga ada di sini. Jika kita memanggil ahli lain, mereka juga akan melakukan hal yang sama. Pada saat itu, kami pasti akan mengekspos sebagian kekuatan kami. Ini tidak akan menguntungkan kami. Hati Hun Yu merasa agak tidak rela ketika dia mendengar bahwa Guyu berencana untuk menyerah, tetapi dia juga memahami situasi saat ini. Guyu terluka parah oleh teratai api menakutkan Xiao Yan sebelumnya. Sulit baginya untuk berurusan dengan hanya satu elit Ban Sheng. Selain itu, pihak lain saat ini memiliki dua Ban Sheng. Meskipun suku Heaven Demon Phoenix juga memiliki iblis kelas Ban Sheng, mereka tidak akan mau menjadi musuh dengan faksi seperti klan Gu karena mereka adalah burung sembrono. Karenanya, Jiu Feng tidak dapat diandalkan untuk memanggil ahli untuk mendukung mereka. Xuan Tong, Anda tidak perlu mengucapkan omong kosong seperti itu. Setelah aku sembuh total, aku yang dulu akan menemanimu dalam apapun yang ingin kau lakukan. Mata Guyu gelap dan dingin saat mereka menatap Penatua Xuan Tong. Penatua Xuan Tong tersenyum ketika dia mendengar kata-kata ini, tetapi dia tidak mempedulikannya. Dia bisa mendengar niat Guyu untuk mundur dalam kata-katanya, jadi dia tidak mencoba berlebihan. Dia juga mengerti bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk benar-benar menahan kelompok Guyu. Pembalasan dari elit Ban Sheng sebelum kematiannya cukup menakutkan. Selain itu, kelompok Guyu pasti memiliki lebih banyak gulungan spasial yang dapat memanggil ahli lain dari klan mereka. Jika mereka menemui jalan buntu, para ahli dari kedua klan akan dipaksa muncul. Selain itu, Xiao Yan, Yao Chen. Aku akan mengingatkanmu bahwa tidak satupun dari Hall of Souls yang ingin aku tangkap dapat melarikan diri. Paviliun bintang jatuh ditakdirkan untuk diubah menjadi reruntuhan oleh klan Hunku. Kamu harus menikmati waktu kamu selagi bisa. Mata tajam Guyu beralih ke Xiao Yan dan Yao Lao saat dia membuat ancaman. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Paviliun bintang jatuh saya adalah tulang yang keras. Jika Hall of Souls Anda benar-benar ingin menggigit, kami pasti akan menghancurkan beberapa gigi Anda. Yao Lao tertawa. Hubungan mereka dengan Hall of Souls berada pada titik di mana tidak ada yang akan beristirahat sampai yang lain mati. Tidak ada gunanya menggunakan nada yang lebih lembut. Karena ini masalahnya, apa gunanya memberi Hall of Souls wajah apapun? Mudah-mudahan, Anda masih bisa mengucapkan kata-kata ini saat pasukan Hall of Souls saya mencapai Anda. Guyu dengan dingin tertawa dan kemudian berhenti berbicara. Matanya dengan kejam melirik Xiao yang sebelum dia berbalik dan memimpin untuk bergegas keluar dari wilayah tanah air kuno. Hun Yu dan para ahli lainnya dari klan Hun hanya bisa mengikuti di belakangnya dengan ketidakpuasan.
kelompok dari suku Heaven Demon Phoenix tidak berani tinggal setelah melihat kelompok Hunyu pergi dengan putus asa. Mereka buru-buru mengikuti dari belakang. Xiao Yan merasa sedikit menyesal saat melihat orang-orang itu melarikan diri dalam sekejap mata. Dia menghela nafas, sayang sekali. Kami tidak menyebabkan Hall of Souls menderita kerugian selain melukai Guyu secara serius. Haha, kamu sudah sangat luar biasa untuk melukai seorang elit Ban Sheng, Yao Lao tertawa. Tidak ada yang bisa kami lakukan jika mereka ingin pergi. Klan Hun terlalu kuat. Jika kita terlibat dalam pertempuran habis-habisan, kita akan menjadi orang-orang yang akhirnya menderita. Saudara Yao Chen benar. Klan Hun misterius dan tak terduga. Sangat sulit untuk menghadapinya. Bahkan klan Gu kita tidak berani menyudutkan mereka. Mampu menakut-nakuti mereka bukanlah akhir yang buruk. Penatua Tong Xuan di samping tertawa setuju. Dia memandang semua orang dan menyuarakan pikirannya, namun, karena masalah pohon kuno Bodhisattva telah berakhir, kita harus segera kembali ke alam Gu. Tidak mudah membuat orang-orang tua itu membiarkan Sun Er keluar. Jika kita menunda terlalu lama, mereka akan mempercepat kita. Keengganan melintas di mata cantik Sun Er ketika dia mendengar kata-katanya, tetapi dia juga mengerti bahwa orang-orang tua dari klan itu khawatir membiarkannya tinggal di dunia luar sebelum dia mencapai kelas Do Sheng. Dia memandang Xiao Yan dan dengan lembut berkata, Xiao Yan Gege, kamu harus berhati-hati. Klan Hun sangat berpikiran sempit, dan mereka akan membalas dendam untuk segala dendam. Kali ini, Anda telah membuat mereka menderita kerugian besar. Mereka pasti tidak akan bisa menahan amarah ini. Begitu mereka bebas, mereka akan berurusan dengan paviliun bintang jatuh. Iya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia juga mengerti bahwa ada celah besar dalam kekuatan antara faksi super seperti klan Hun dan paviliun bintang jatuh yang sedang tumbuh. Xiao Yan akan sangat pusing jika klan Hun melancarkan serangan dengan pasukan mereka. Sepertinya saya harus segera melakukan retret untuk memurnikan hati Bodhisattva dan maju ke Ban Sheng begitu saya kembali. Jika tidak, paviliun bintang jatuh akan berada dalam bahaya saat klan Hun menyerang. Haha, santai saja, klan Guku telah memantau tindakan klan Hun. Kami akan menerima kabar jika mereka melakukan gerakan besar. Selain itu, mereka setidaknya harus mengirim 2 Ban Sheng elit untuk menghancurkan paviliun bintang jatuh yang baru ini. Formasi ini adalah sesuatu yang belum diungkapkan oleh klan Hun selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Penatua Tong Xuan tertawa. Jika hari itu benar-benar tiba, klan Gu tidak akan berdiam diri di samping. Anda memiliki batu giok kuno pada Anda. Kami tidak akan begitu saja melihatnya jatuh ke tangan klan Hun. Kalau begitu, kami akan merepotkan penatua Tong Xuan. Xiao Yan tersenyum dan menjawab. Haha, ini masalah kecil. Penatua Tong Xuan melambaikan tangannya dan berkata, ini sudah sangat larut. Kita harus segera bergerak. Mari bertemu kembali. Penatua Tong Xuan menangkupkan tangannya ke Yao Lao setelah mengucapkan beberapa kata. Sebelum ada yang bisa berbicara, dia melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan spasial menyebar dan membungkus kelompok Sun Er. Setelah itu, mereka menghilang dengan cepat. Xiao Yan menghela nafas sambil merasa tersesat saat dia melihat kelompok Sun Er lenyap. Matanya segera beralih ke tanah di luar wilayah Wastelan kuno. Dia dengan lembut berkata, ayo pergi, sekarang saatnya untuk kembali, silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.